Assalamualaikum Mams. Hari ini pagi-pagi sekali aku udah ada di Masjid Agung Banten. Aduh, mau kemana sih Pak? Pagi-pagi udah cek-cek mobil aja. Eke jadi penasaran deh. Kali aja kita mau diajak jalan-jalan kemana gitu. Kan udah new normal. Tapi harus tetap memperhatikan protokol COVID juga ya Mams, supaya kita bisa menekan penyebaran virus COVID-19. Oke, lanjut ya Mams. Jadi pengecekan mobil ini sangat penting loh Mams. Apalagi kalau kita akan melakukan perjalanan jarak jauh. Jadi kondisi mobil harus dipastikan semua berfungsi dengan baik, supaya kita bisa melakukan perjalanan dengan nyaman dan juga aman. Keep safety Mams. Ikutin terus ya, jangan kemana-mana. Hari ini aku meluncur ke Masjid Agung Banten. Aku berangkat ke masjidnya pagi-pagi banget Mams, sekitar jam 6 pagi, di saat udaranya masih seger dan juga pengunjungnya tentu masih sepi. Akhirnya aku sampai juga nih Mams di pintu depan menuju ke Masjid Agung Banten. Langsung aja ya Mams, kita masuk ke area Masjid Agung Banten. Di sebelah kanan aku ada jajaran benteng-benteng peninggalan zaman Belanda loh Mams. Akhirnya sampai juga Mams, kita di gerbang utama Masjid Agung Banten. Ini dia.
Masjid ini menjadi salah satu saksi sejarah perkembangan Islam di Provinsi Banten. Dan masjid ini juga dibangun pada masa kejayaan Sultan Maulana Hasanuddin. Masjid yang terletak di Kecamatan Kasmen, daerah Banten Lama ini tepatnya berada 10 km arah utara dari kota Serang dan dibangun antara tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Konon terdapat dua versi yang menceritakan siapa arsitektur pembangunan masjid ini. Yang pertama menyebutkan masjid ini dibangun oleh arsitek keturunan Tiongkok. Namun versi lain menyebutkan masjid ini diarsiteki oleh Raden Sepat yang berasal dari Demak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Safari Masjid? Kali ini aku lagi ada di Masjid Agung Banten. Kali ini aku mau masuk ke bagian dalam Masjid Agung Banten. Wah, Masya Allah Mams, indah banget. Disambut matahari pagi. Ya, ini aku lagi ada di Masjid Agung Banten. Ini tepatnya di pelatarannya. Tuh. Biasanya di sini tuh penuh ya Mams, tapi karena ini masih pagi, aku jalan sekitar jam 6 pagi, jadi alhamdulillah masih sepi dan bener-bener ngerasain matahari pagi di sini. Sinarnya langsung kena muka aku. Oke Mams, nanti aku mau ceritain spot-spot bersejarah yang ada di sekitar Masjid Agung Banten. Ini dia Mams, menara yang menjadi ciri khas dari Masjid Agung Banten. Menara ini terletak di sebelah timur masjid dan menara ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter. Untuk mencapai ujung menara ada 83 buah anak tangga yang harus kita tapaki loh Mams. Dan kita akan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh satu orang. Dulu selain digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan, menara ini juga digunakan sebagai tempat menyimpan senjata loh Mams. Selanjutnya aku mau menuju ke area dalam dari Masjid Agung Banten. Dari pelataran menuju ke area dalam masjid, aku melewati lorong seperti ini Mams. Akhirnya sampai juga Mams, aku di serambi masjid. Serambi utama masjid ini dihiasi dengan tiang-tiang penyangga yang secara keseluruhan berjumlah 24 buah. Sedangkan serambi sisi kanan kiri merupakan kompleks makam sultan dan keluarga kerajaan. Inilah bukti pemugaran pertama Masjid Agung Banten pada tanggal 29 Maret tahun 1975. Bagian dalam masjid berbentuk bujur sangkar dengan tiang-tiang yang disebut sakaguru sebagai penyangganya. Tiang-tiang ini disangga dengan umpak yang terbuat dari batu andesit dan berbentuk motif buah labu. Tidak ketinggalan, ini
inilah dia mimbar yang terbuat dari kayu bertangga marmer berada di paling depan. Di komplek masjid ini terdapat makam Sultan Maulana Hasanuddin, putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Juga makam Sultan Maulana Muhammad Nasaruddin, Pangeran Ratu yang merupakan istri Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Abdul Fadal, dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohar atau yang biasa dikenal sebagai Sultan Haji. Dan tidak lupa juga, di sini juga terdapat makam Sultan Abdul Mufakhir Muhammad Aliuddin dan juga Sultan Ageng Tirtayasa. Setiap tahunnya, ribuan orang biasanya datang ke masjid ini untuk melakukan ziarah. Dan setiap hari libur, para peziarah datang mendoakan Sultan Maulana Hasanuddin atau sekedar ke makam-makam di sekitar komplek masjid. Dan khusus di malam Jumat, biasanya akan lebih ramai loh Mams, karena orang-orang pada datang ke sini untuk melakukan ziarah dan melakukan khataman 30 juz. Nah, itu dia Mams, spot-spot bersejarah yang terdapat di dalam area masjid. Selanjutnya, mari kita meluncur ke area sekitar masjid. Aku akan mengupas tuntas spot-spot bersejarah yang ada di lingkungan Masjid Agung Banten. Ikutin terus ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada area sekitar masjid terdapat bangunan peninggalan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten berdiri pada tahun 1552 yang dipimpin oleh putra Sunan Gunung Jati, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Dan beliau pula yang mendirikan Masjid Agung Banten. Kesultanan Banten mengalami kemajuan yang sangat pesat di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu Banten dapat menjalin hubungan dengan negara luar seperti Mogul dan Turki. Walaupun begitu, Sultan Ageng Tirtayasa tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Selanjutnya, masa kemunduran Kesultanan Banten terjadi pada saat pemerintahan Sultan Ageng. Sultan Ageng mengalami perselisihan dengan anaknya, yaitu Sultan Haji, karena perebutan kekuasaan. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh pihak VOC atau Belanda yang lebih memihak kepada Sultan Haji. Sehingga Sultan Ageng harus pergi ke arah pedalaman Sunda bersama kedua anaknya, yaitu Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Tetapi pada tahun 1963, Sultan Ageng berhasil ditangkap dan dipenjara di Batavia. Dilanjutkan dengan Syekh Yusuf pada 14 Desember dan Pangeran Purbaya yang menyerahkan diri. Atas kemenangannya, Sultan Haji menghadiahkan wilayah Lampung kepada VOC. Setelah wafatnya Sultan Haji, Banten sepenuhnya dikuasai oleh Hindia Belanda, sehingga pengangkatan Sultan harus mendapat persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Di sepanjang jalan menuju gerbang utama masjid terdapat deretan benteng-benteng yang sangat kokoh yang disebut Benteng Surosowan. Benteng Surosowan memiliki tinggi sekitar 2 meter dan lebar 5 meter. Luas keseluruhan yang dibentengi adalah sekitar 3 hektar. Perbentengan ini seluruhnya dibuat dari batu bata, tetapi bata-bata tersebut memiliki tipe-tipe yang berbeda menurut ukuran, bahan, dan juga teknik pembuatannya. Sehingga sampai sekarang benteng ini tetap kokoh berdiri.
Dahulu kala di dalam benteng ini terdapat sebuah keraton yang juga dinamakan sebagai Keraton Surosoan. Keraton ini diperkirakan berdiri pada abad 17 Masehi. Keraton Surosoan mengalami beberapa kali penghancuran. Kehancuran yang pertama pada tahun 1680, kemudian kehancuran kedua kalinya, dan yang paling terparah adalah pada tahun 1813 oleh Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Herman Daendels. Di depan benteng yang gede banget, namanya Benteng Sarosoan. Lihat kan, ini bentengnya peninggalan dari zaman Belanda, jadi masih kokoh banget sampai sekarang ya. Nah, saat ini aku lagi ada di sekitar Benteng Sarosoan. Saat perjalanan pulang, aku dikejutkan oleh tumpukan batu-batu yang begitu besar. Ternyata batu-batu itu adalah Benteng Spelwijk. Benteng ini menjadi simbol kekuasaan kolonial Belanda di Provinsi Banten. Saat itu dipimpin oleh Hendrik Lucas John Cardel. Benteng ini didirikan pada tahun 1682 dan saat itu Sultan Haji sedang memimpin Kesultanan Banten. Keadaan bangunannya saat ini tidak utuh lagi, tapi beberapa sudut benteng meninggalkan bentuk bangunan yang masih bisa diketahui fungsinya. Benteng ini diduga mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pertahanan dan pemukiman para penjajah kolonial Belanda. Sekian petualangan luar biasa hari ini. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, Mam. I love you all.